adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, setiap hari minggu jam 9 ada kelas online untuk kelas 4 sampai SMP. Link Zoom ada di deskripsi ya. Jangan lupa, format nama di Zoom harus ditulis kelas terlebih dahulu. Contoh kelas 1/Christine Tambunan. Dan kakak mau menginformasikan tentang Natal Sekolah Minggu HKBP Cibinong yang akan diselenggarakan secara offline untuk kelas 1 SD sampai SMP. Tapi jangan khawatir, bagi adik-adik yang tidak ikut Natal offline akan tetap mendapatkan hadiah. Yang penting harus terdaftar ya di sektor masing-masing. Tapi kuotanya terbatas, maka itu yuk adik-adik cepet-cepet daftar Natal offline. Caranya dengan mengisi link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Christine. Selamat hari Minggu juga Kakak Nia. Kakak hari ini apa kabar? Baik dong Kak, kalau Kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan kalau Kania juga baik. Nah kalau untuk adik-adik yang di rumah apa kabar nih? Kakak harap adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Walaupun ibadah kita masih di rumah aja, tapi kakak-kakak berharap adik-adik yang di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Nah sekarang ini kan hari Minggu, biasanya kalau hari Minggu itu kita ada acara apa ya Kak? Ibadah dong Kak pastinya. Betul banget nih, kita akan ada ibadah sekolah minggu. Nah yang harus dipersiapkan untuk ibadah sekolah minggu itu ada apa aja Kak? Ada Alkitab, persembahan, hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, berarti kita bisa memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kakak masih lihat nih Kak, adik-adik sekolah minggu yang di rumah masih pada lemes, belum semangat. Gimana kalau kita yel-yel dulu? Ayo Kak, boleh. Nah yel-yelnya kalau misalnya kakak Nia bilang adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke, yuk kita mulai yel-yelnya. Adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke, biar semakin semangat lagi nih, kita angkat satu lagu pujian Kak. Boleh Kak. Kita nyanyi lagu dari Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ku
adik-adik semuanya sudah penuh semangat, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, kita ambil sikap kita untuk berdoa. Kita memulai saat teduh nih. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Bentar, Kak. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat satu lagu pujian berjudul Martata Huak. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik kita nyanyikan ayat kedua sambil bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segerang-gerangnya, hai semua orang yang berkabung, karenanya aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Gapuramu Lapangkanlah. Titah Allah pada minggu ini adalah
Tita ke-9 dan masuknya. Demikianlah kepada Allah, sebab itu jangan kita berdusta, mengkhianati, berfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila sebelum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat. Pada minggu ini kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Putri Sion. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini ayat bulanan bulan Desember tertulis dalam kitab Yeskiel 34 ayat 23. Demikian bunyinya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul I Love You Jesus. Tapi sambil bangkit berdiri adik-adik. About
mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak akan bacakan warta Minggu 5 Desember 2021. Warta yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua. Warta yang kedua untuk khotbah minggu ini tertulis pada Markus 1 ayat 1 sampai 5. Adik-adik sekolah minggu juga bisa menyiapkan untuk khotbah di minggu depan yang tertulis pada Matius 1 ayat 18 sampai 25. Untuk warta yang ketiga, untuk ayat hafalan di bulan ini tertulis pada Yehezkiel 34 ayat 23. Kita coba bareng-bareng ya adik-adik sekolah minggu. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang mengembalakannya yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Nah, mudah kan adik-adik sekolah minggu? Jangan lupa dihafal, dibuat rekamannya, dan dikirim ke kakak, abang, guru sekolah minggu. Warta yang keempat sekaligus warta yang terakhir, untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun tanggal 29 November hingga 5 Desember, ayo siapa angkat tangannya? Kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan
Shalom adik-adik, apa kabar? Inang mengharap semuanya yang mengikuti ibadah dalam keadaan sehat dan hati yang gembira, bersuka cita selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bagaimana sih sikapnya anak-anak Tuhan kalau berdoa? Dilipat tangannya, ditutup matanya. Ya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami, tetapi kami selalu dengan setia mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, firman Tuhan pada minggu ini, di minggu Advent yang kedua, tertulis dalam Injil Markus. Injil Markus ini kitab Perjanjian Baru. Ya, tertulis dalam kitab Injil Markus, Markus 1 ayat 1 sampai 5. Tapi kita akan membaca sampai ayat 8 ya. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik semua yang di rumah? Inang percaya sudah dibuka ya, karena kan sudah diwartakan minggu kemarin bahwa minggu ini firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai ayat 5. Tapi kita membaca sampai ayat 8 ya adik-adik. Iya, pintar semua ya. Beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruhkan utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan Yerusalem. Ya, Yudea dan semua penduduk di Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes ini memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku datang, ia akan berkuasa daripadaku, membungkukkan dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba lihat ini gambar apa ya. Ini adalah gambar Yohanes Pembaptis. Ya. Adik-adik sekolah minggu, ada yang tahu Ibu Yohanes siapa? Nama Ibu Yohanes siapa? Nama Bapak Yohanes siapa? Ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu ya. Oke, Inang akan menjelaskan ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini nama ibunya adalah Elisabet. Nah, sedangkan nama bapaknya adalah Zakaria. Nah, Yohanes Pembaptis ini dari keturunan Lewi. Nah, dan pekerjaan
Bapak Yohanes Pembaptis ini, ya, pekerjaan bapaknya adalah petugas di bait Allah, adik-adik. Ya, dia adalah imam di bait Allah. Siapa tadi nama bapaknya? Zakaria. Siapa tadi nama ibunya? Elisabet. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, Elisabet ini adalah saudara sepupu Maria. Nah, siapa itu Maria? Maria adalah ibu dari Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita lihat tadi ini, coba kamu perhatikan, ya. Ya, kamu perhatikan dulu kostum dari Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ini memakai jubah unta. Nah, jadi dia tidak memakai pakaian seperti yang kita pakai di zaman sekarang ini. Ya, tetapi dia memakai jubahnya jubah unta yang terbuat dari kulit unta. Nah, ikat pinggangnya kulit, adik-adik. Nah, ikat pinggangnya kulit. Nah, sedangkan makanannya belalang dan madu hutan. Kenapa dia makan belalang dan madu hutan ya, adik-adik? Kok tidak memakan seperti makanan kita, ada KFC, ada hamburger, ada makanan, enak sekali. Tapi dia kok makan belalang dan madu hutan, adik-adik, kenapa ya? Nah, ternyata dia tinggal di padang gurun. Nah, dia tinggal di padang gurun, adik-adik. Dia tinggal di padang gurun. Nah, lalu dia tinggal di padang gurun. Terus dia ngapain dia, adik-adik? Nah, Yohanes Pembaptis ini dia menserukan suara supaya orang bertobat. Nih, supaya orang bertobat. Ternyata pada saat itu banyak sekali orang yang melakukan pelanggaran. Maka Yohanes Pembaptis menserukan suara pertobatan. Dia mengatakan, bertobatlah. Kalau kau bertobat, Tuhan akan mengampuni dosamu. Itu dia, adik-adik. Dia mensuarakan, bertobatlah. Kalau kau bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosamu. Itu, adik-adik. Lalu bagaimana? Adakah orang yang mau mendengarkan yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis? Adakah? Ada, adik-adik. Ada. Sehingga orang-orang yang mau bertobat, mereka mau dibaptis. Nah, mereka dibaptis di mana, adik-adik? Mereka dibaptis di Sungai Yordan. Gitu, adik-adik. Mereka dibaptis di Sungai Yordan, adik-adik. Nah, setiap orang yang sudah mau bertobat, mereka akan dibaptis di Sungai Yordan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita lihat di foto ini. Nah, lihat dia ada yang di samping sana, ada orang-orang, ya. Ya, ada orang-orang, coba lihat dulu wajah-wajah mereka, ya. Ya, ada wajah-wajah. Nah, siapakah itu? Nah, ternyata sewaktu Yohanes Pembaptis ini menserukan suara supaya orang bertobat, ternyata ada yang tidak senang, adik-adik. Ya, ada yang tidak senang. Nah, siapakah yang tidak senang itu? Yang tidak senang itu adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduke. Nah, mereka tidak senang, ya. Nah, tetapi kita lihat apakah Yohanes Pembaptis, oh ada orang tidak menyenangi saya takut, saya tidak mau lagi mengatakan supaya orang bertobat. Tidak, adik-adik. Dia tetap berani, dia tetap menserukan, bertobatlah. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Dia selalu berseru seperti itu. Nah, bagaimana? Dia tidak takut, dia berani, adik-adik. Dia berani, dia tetap menserukan suara pertobatan dan orang banyak yang mau bertobat. Nah, kemana aja sih tempat-tempat yang harus
dikunjungin, dijalanin oleh Yohanes Pembaptis ini. Nah, dia berjalan dari kampung ke kampung keliling mensuruhkan suara pertobatan ini. Dia dari kota Yudea sampai ke Yerusalem. Ya, dia mensuruhkan suara pertobatan supaya orang-orang banyak yang mau berubah dan percaya kepada Tuhan. Dengan sikap berani dia ini, dia mensuarakan. Nah, sebelum Yesus lahir, terlebih dahulu Yohanes Pembaptis lahir dan dia mensuarakan suara pertobatan itu supaya orang-orang mau berubah dan mau menerima Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap keberanian dari Yohanes Pembaptis ini perlu sekali kita tiru. Kita harus berani mengatakan tentang kebenaran. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan kejahatan, kita harus mampu untuk mau menegur mereka, adik-adik. Jadi tidak membiarkan temanmu sudah mencuri, kamu lihat-lihat saja. Tidak, kita harus mengingatkan mereka, itu tidak baik. Kalau temanmu sedang berantem, kamu biarkan saja. Tidak, itu tidak baik, harus didamaikan. Nah, kalau temanmu suka melawan orang tuamu, kamu lihat-lihat saja. Tidak, kita harus mengingatkan. Itu dia, supaya dia mau berubah. Nah, seperti itu. Nah, di sini supaya orang mau, ya supaya orang mau selamat, ya mereka harus mau berubah. Maka Yohanes Pembaptis mensuruhkan suara pertobatan tersebut. Nah, adik-adik sekolah minggu, Inang mau nanya, siapa nama ibu Yohanes Pembaptis? Iya, Elizabeth. Siapa nama bapak Yohanes Pembaptis? Iya, Zakaria. Nah, apa pekerjaan bapak si Yohanes Pembaptis? Zakaria adalah seorang imam di bait Allah. Yohanes Pembaptis tinggal di mana? Di padang gurun. Ya, apa makanannya? Belalang dan madu hutan. Dan juga pakaiannya terbuat dari jubah unta dan ikat pinggangnya kulit, adik-adik. Jadi tidak sama seperti kita sekarang ini, berpakaian bahan dari wool, dari bulu domba, ikat pinggangnya bagus, bisa dari emas. Tidak, makanannya ada yang KFC, ada yang enak-enak, ya berubah, tidak. Tapi ini dia, tapi dalam kondisi seperti itu pun dia tetap mau dia mensuarakan suara pertobatan. Nah, adik-adik sekolah minggu, di minggu-minggu Advent ini kita akan mendengarkan seruan ya pada saat ini supaya mau berubah untuk yang lebih baik. Mau berubah untuk lebih baik dan mau meninggalkan kebiasaan lama. Nah, walaupun kita masih mengikuti ibadah di rumah, tetapi kita akan selalu mau dengan senang hati mau mendengarkan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan terlebih dahulu bernyanyi. Sadia mahargana Tuhan, polos saya
Kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima doa berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu, dan kami tetap menghimbau kepada anak sekolah minggu supaya tetap menjaga kesehatan. Nah, anak sekolah minggu di hari ini, yakni di tanggal 5 Desember, kita akan nanti akan mengadakan gladi kotor. Kita akan mengadakan gladi kotor. Nanti akan anak sekolah minggu yang ikut ambil bagian dalam kegiatan sekolah minggu, yang ikut liturgi, yang ikut drama, yang ikut padus, yang ikut vokal solo, yang ikut tari-tarian, ya. Nanti kita akan gladi kotor di gereja ini masuk jam 3 sore. Nah, untuk itu adik-adik semua yang ikut Natal dalam kegiatan ini, kami menghimbau supaya dari rumah sudah terlebih dahulu makan ya adik-adik ya. Dan kami percaya kepada mama dan papa akan mengantarkan anak-anaknya datang ke gereja dengan waktu yang sudah kami informasikan, jam 3 gladi kotor di hari ini, tepatnya di tanggal 5 Desember. Nah, kami juga menghimbau kepada kita semua supaya semua anak-anak sekolah minggu tetap menjaga kesehatannya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kakak Helen baru Manulang. Prakarya kita kali ini adalah Gerak dan Lagu yang diambil dari lagu yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. Yuk adik-adik ikutin kakak ya. Kemenangan setia
videonya dikirimkan ke kakak dan abang guru sekolah minggu. Kakak tunggu sampai hari Rabu ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati.